Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Pakpahan, dosen pada program studi perjalanan wisata Politeknik Pariwisata Medan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya tampilkan yaitu interpretasi dan pemanduan dasar. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan kegiatan pemanduan wisata. Pembelajaran mencakup penerapan prinsip pelayanan pemanduan yang etis, aman, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional yang berlaku di industri pariwisata. Selain itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi, menyiapkan, memeriksa, dan memastikan seluruh kelayakan peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan wisata. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu bekerja sebagai pemandu wisata. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pra-keberangkatan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menyiapkan dan menyajikan komentari wisata. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan yang akan dibahas dalam 1 semester ini meliputi pengenalan RPS atau rencana pembelajaran semester, serta konteks penyelenggaraan layanan pemanduan wisata, persiapan pemanduan wisata, prosedur pelaksanaan city tour, komunikasi dengan personel industri pariwisata, identifikasi persyaratan penyelenggaraan tour, persiapan persyaratan operasional tour, pengelolaan dan kelengkapan dokumen perjalanan wisata, teknik penyusunan informasi dan naskah tour commentary, teknik penyampaian tour commentary, penanganan pertanyaan wisatawan, serta penyesuaian tour commentary terhadap situasi atau kejadian yang tidak terduga selama penyelenggaraan pemanduan wisata. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui presentasi PowerPoint, demonstrasi, video, studi kasus, dan contoh-contoh yang relevan dengan dunia industri, sehingga mahasiswa mampu memperoleh pemahaman konseptual dan aplikatif. Selanjutnya, pada tahap interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui tanya jawab, diskusi, brainstorming, presentasi, dan simulasi pemanduan. Interaksi ini mendorong mahasiswa berpikir kritis, berkomunikasi, dan berlatih keterampilan sebagai pemandu wisata. Yang terakhir, pada tahap assessment, saya melakukan assessment formatif melalui pertanyaan lisan, observasi partisipasi kelas, penilaian unjuk kerja saat simulasi, pemberian umpan balik langsung, serta penugasan individu maupun kelompok. Penilaian sumatif dilakukan melalui UTS dan UAS sesuai RPS. Media pembelajaran yang digunakan meliputi e-book, e-journal, PowerPoint, WhatsApp group, dan email dengan perangkat berupa laptop, LCD, proyektor, dan komputer. Komposisi penilaian terdiri atas nilai harian 20%, nilai tugas 20%, nilai ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Pada video ini, saya akan memperagakan implementasi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada pertemuan keempat, yaitu dengan topik prosedur pelaksanaan city tour. Melalui video ini, diharapkan Bapak Ibu asesor dapat melihat keterpaduan materi, keterlibatan aktif mahasiswa, dan proses asesmen dalam pembelajaran berbasis vokasi. Selamat siang semuanya. Iya. Sudah pada makan? Sudah. Ada yang belum makan nih? Nggak ada ya?
Oh, sudah makan. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya terlebih dahulu ngabsen dulu ya. Baik, Egi Pranata. Hadir. Oke, baik, terima kasih. Jadi hadir semua ya. Oke, kita lanjut ke materi kita berikutnya. Hari ini kita akan membahas yaitu mengenai prosedur pelaksanaan city tour. Pernah mendengar kata city tour? Apa itu city tour, Fahira kira-kira Pak? City tour itu apa sih, Nak? City tour itu mengunjungi beberapa destinasi di satu kota. Oke, mengunjungi beberapa destinasi atau atraksi wisata di dalam satu kota. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sih tujuan pembelajaran daripada city tour itu sendiri, ada 6 gitu ya. Yang pertama, menjelaskan tahapan pelaksanaan city tour sesuai prosedur pemanduan wisata. Selanjutnya, mengidentifikasi persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan city tour itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik penggunaan mikrofon dan komunikasi yang efektif selama pemanduan. Selanjutnya itu menyampaikan opening. Pernah dengar opening gitu ya? Commentary, pernah dengar commentary ya? Oke, commentary, kemudian dan closing secara runtut dan profesional. Selanjutnya, mengelola wisatawan selama pelaksanaan city tour termasuk pengaturan waktu. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan itinerary begitu ya. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan prosedur pelaksanaan city tour sesuai standar pelayanan pemandu wisata. Baik, selanjutnya, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melaksanakan city tour begitu ya? Yang pertama, grooming. Grooming itu apa kira-kira ya jakwannya? Kalau Anda mendengar kata grooming, apa sih grooming? Penampilan, betul ya. Jadi orang kalau pertama sekali bertemu itu yang dilihat adalah langsung groomingnya gitu ya. Misalnya Anda sedang di kelas, groomingnya bagaimana yang harus diikuti begitu ya. Tapi kalau misalnya kita pemandu wisata di lapangan, tidak mungkin juga kita pakai jas kan gitu ya. Kita harus menyesuaikan kan gitu ya. Jadi grooming atau penampilan gitu ya. Penampilan merupakan cerminan kredibilitas seseorang pemandu gitu ya. Kemudian penampilan rapi, berpakaian bersih, kemudian rapi. Kira-kira kalau Anda sebagai pemandu wisata, Anda tidak mandi nih ya, membawa rombongan, kira-kira apa yang akan terjadi? Bau gitu ya, bau. Tidak nyaman, betul. Pasti wisatawannya merasa risih kan gitu ya. Belum lagi Anda kalau baik Bapak Ibu ada angkat tangan, kemudian apa yang terjadi? Aroma yang tidak sedap, betul. Itu menimbulkan apa ketidaknyamanan kan gitu ya. Akhirnya apa? Tamunya pulang. Pulang-pulang memberikan evaluasi yang tidak baik. Iya, memberikan evaluasi yang jelek gitu ya. Kemudian seragam sesuai norma. Nah itu tadi saya bilang, Anda nggak akan mungkin misalnya bawa wisatawan ke Danau Toba bawa jas. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin, karena apa? Panas cuacanya Bu gitu ya. Kecuali Anda bawa tamu ke Eropa, bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya itu atribut identitas. Biasanya atribut identitas yang paling harus dibawa itu adalah name tag. Boleh name tag. Name tag itu apa sih? Tanda pengenal, betul. Sebagai pengganti KTP gitu ya. Kalau biasanya kita pramu wisata itu namanya lisensinya apa? Dari mana? HPI, betul ya, dari Himpunan Pramuwisata Indonesia yang sudah berlisensi begitu ya. Ada nggak sih Bu kalau guide itu tidak berlisensi begitu? Ada. Tuh. Dibuktikan dengan apa biasanya Bu? Ya dengan itu tadi, identitas. Jadi kalau dia sudah punya name tag-nya, apalagi dari HPI ya sudah dia dikatakan profesional sebagai guide. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada identitasnya, boleh nggak sih? Biasanya ada, tetapi itu biasanya di kota-kota atau di daerah-daerah tertentu yang belum maju, gitu ya. Tapi kalau Anda ketemukan, misalnya di Jogja, kemudian di Bali, itu semua pasti guide-nya sudah berlisensi, gitu. Ya, ya. Baik, selanjutnya apa saja sih tools? Tools itu apa ya kira-kira ya? Alat, betul. Tools yang harus dibawa oleh seorang pemandu wisata, ya. Yang pertama alat komunikasi.
Kalau kita misalnya ke lapangan, saya contohkan kita bawa tamu ke Danau Toba, nggak mungkin teriak-teriak ya, Bapak Ibu ikutin saya, kan nggak mungkin begitu ya. Baik Bapak Ibu, sehingga suara Anda itu bisa soft begitu ya, atau tidak menyenggak kesannya begitu, ya karena dengan apa? Alat bantu gitu ya, mikrofon. Dan biasanya mikrofon yang paling diminati oleh seorang pemandu itu adalah yang mikrofon tanpa kabel. Kalau kita biasa sebut di sini clip on gitu ya. Jadi tidak mempersulit wisatawannya, tangannya dua-dua bebas bergerak nih gitu. Bapak Ibu baik, mari ikut saya. Nah dia tidak mengganggu nih si clip onnya, jadi mic-nya. Jadi kalau biasanya Anda temukan di mana ya, misalnya di kafe-kafe dia harus pegang mic kan gitu ya. Nah tapi kalau seorang pemandu biasanya tidak ada yang pakai harus dipegang gitu, enggak. Biasanya dia clip on gitu, jadi bisa ditempel di mana saja gitu ya. Kemudian yang kedua, dokumen penting. Biasanya kalau Anda bawa tamu itu yang pertama, itinerary-nya udah harus ada tuh Anda bawa. Saya kan hafal, nggak apa-apa Anda hafal, tapi tetap harus bawa dokumennya gitu ya. Anda harus bawa si dokumen ini tadi gitu. Supaya apa? Ya supaya mengingatkan Anda kembali gitu. Selain itu apa lagi Bu kira-kira Bu? Selain dokumen apa lagi? Selain itinerary tadi? Apa kira-kira? Kalau wisatawan luar negeri datang ke Indonesia, kira-kira apa yang harus dibawa kalau dia harus keluar kota misalnya, atau keluar dari hotel, apa yang harus dibawa? Paspor, betul. Karena paspor itu merupakan pengganti KTP kan gitu ya. Sama halnya ketika kita berangkat ke luar negeri. Kalau Anda di hotel, aman lah, itu tidak ada pengecekan paspor segala macam. Tapi kalau Anda keluar dari hotel satu langkah saja begitu ya, paspor itu nggak boleh ketinggalan. Bu, kenapa kalau ketinggalan Bu? Dianggap apa kira-kira? Ilegal, betul. Iya, jangan-jangan ini perusak negara kami nih gitu ya. Dilaporkan, akhirnya Anda berurusan lagi, berangkat lagi ke KBRI lagi ya gitu. Jadi biasanya kalau wisatawan luar datang ke Indonesia itu wajib bawa paspor. Atau sebaliknya sama. Kalau kita warga Indonesia berangkat ke Eropa misalnya, wajib ada paspor selain visa gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, peralatan pendukung. Jangankan wisatawan, mahasiswa saja kalau tur yang pertama harus dibawa apa? Payung atau jas hujan. Itu merupakan kewajiban yang harus dibawa mahasiswa tuh, bener ya? Iya, jadi kalau kita tur misalnya gitu ya, mahasiswa harus bawa payung atau jas hujan. Nah gitu ya kan? Kenapa sih Bu harus bawa itu? Coba. Untuk menjaga-jaga Bu, karena kita tidak tahu cuaca di Indonesia itu seperti apa itu. Kalau kita tinggal di negara Jepang, udah benar. Misalnya pagi ini Anda baru bangun, Anda baca tuh cuacanya, oh jam 10 nanti hujan, beneran hujan. Tapi kalau di Indonesia belum ya, belum secanggih di Jepang gitu ya. Jadi belum bisa BMKG-nya baca gitu ya, baca cuaca atau weather gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya persiapan pratur. Anda pernah mendengar kata pra gitu ya? Pra itu apa sih? Sebelum, betul. Jadi apa sih yang harus disiapkan sebelum kita tur gitu ya? Atau sebelum kita langsung ke lokasinya. Yang selanjutnya itu memahami informasi daya tarik. Hana, kira-kira daya tarik itu apa sih Nak? Daya tarik wisata. Ada di destinasi wisata yang menarik perhatian wisatawan untuk datang. Oke, Hana berpendapat tadi daya tarik itu merupakan sesuatu yang membuat wisatawan itu mau berkunjung begitu ya. Berarti ada sesuatu yang menarik nih gitu ya. Ada sesuatu yang menarik di daya tarik tersebut atau sering disebut atraksi wisata gitu ya. Jadi kata lain daripada daya tarik wisata itu adalah atraksi wisata gitu ya. Ada sesuatu yang menarik nih. Baik itu budaya, alam gitu ya. Bahkan selain itu apalagi kuliner. Nah biasanya wisatawan mau berkunjung karena apa? Kulinernya enak. Contoh apa Bu? Medan, gak usah jauh-jauh kota Medan sendiri. Kota Medan itu merupakan kota kuliner terenak setelah apa? Bandung, betul. Tapi bagi yang suka Bandung kan gitu, bagi suka yang makanan Bandung, kalau Anda sudah lama stay di Medan, belum seberapa juga makanan Bandung. Masih tetap khasnya Medan itu nggak bisa lepas gitu ya. Lebih enak makanannya gitu. Baik, selanjutnya itu memahami dokumen perjalanan ini tadi. Jadi Anda udah harus paham betul mengenai informasi-informasi yang harus Anda jalankan. Misalnya itinerary tadi.
Anda paham betul informasi apa sih yang ada di dalam itinerary ini. Kemudian kalau Anda berangkat tadi ke Danau Toba, Anda udah tahu bookingan hotel kan gitu ya? Reservasinya apakah sudah beres, kemudian misalnya, oh tamunya minta ini lagi tambahan kamar. Anda udah harus siap dengan hal itu gitu. Ya. Kemudian selanjutnya daftar peserta. Kenapa sih Bu daftar peserta wajib ada? Yes, betul. Kenapa harus itu? Misalnya kita masuk ke dalam bus gitu ya. Anda dicek kembali tuh, di absen lagi. Takutnya kalau hanya hitung-hitung, oh tadi wisatawan saya 10 orang, 10 orang yang masuk, oke aman. Nyampe di hotel, loh tamunya kebalik nih kan gitu ya. Bukan ini tadi wisatawan saya gitu. Karena wisatawannya lupa nih plat ini mobilnya gitu ya, atau busnya gitu ya. Main masuk aja dia, main masuk aja. Ternyata apa? Salah bus gitu ya, salah mobil gitu ya. Jadi perlu di recheck kembali setelah naik ke bus gitu. Di absen secara singkat gitu ya. Selanjutnya itu pemeriksaan peralatan. Tak P3K, nah ini yang terpenting. Karena misalnya kita ada sesuatu kecelakaan kecil begitu ya, Anda tidak diharuskan langsung ke rumah sakit atau klinik terdekat. Selanjutnya yang terakhir itu briefing team. Jadi briefing team ini misalnya Anda harus koordinasi dengan driver atau co-driver juga gitu ya. Atau memang kalau ada pemandu lokal di sana, Anda sudah harus hubungi. Kalau misalnya Anda 15 menit lagi, saya akan tiba di lokasi. Jadi dia sudah prepare tuh, tamumu nggak nunggu bosan gitu. Nggak bosan nanti, mana sih guide ini kok lama banget nggak gitu ya. Jadi dia udah tahu sendiri gitu. Baik, selanjutnya, teknik mikrofon tadi, harusnya ini sudah familiar didengar di telinga Anda gitu ya. Ngatur. Sama, misalnya Anda di bus, sudah pernah kita belajar sebelumnya gitu ya. Misalnya kita sudah pernah mempraktikkan bagaimana sih langsung caranya kalau tur itu bawa tamu berdiri di bus kan gitu ya. Harus pegangan kan gitu ya. Berdirinya juga nggak bisa begini. Apa yang terjadi kalau berdirinya rapi begini? Jatuh, betul. Pegangan kakinya juga harus dibuat di depan. Kaki mana yang Anda rasa yang paling kuat menopang? Itu di depan. Bu, boleh kanan? Boleh. Boleh kiri? Boleh juga. Yang Anda rasa mana paling kuat gitu. Jadi pegangan. Terus mic-nya juga Anda cek. Kalau terlalu dekat nanti suaramu terlalu kencang kan gitu ya. Berarti kalau orang Bandung datang ke Medan misalnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Di Medan itu hal biasa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi orang Bandung, orang Jogja gitu ya, itu kayak ini guide-nya gimana sih? Kayaknya marahin saya gitu ya. Ini kayaknya guide-nya lagi marah-marah nih. Saya nggak mau lagi dia pesan ke berikutnya ke travel ini ya gitu ya. Tuh, jadi itu perlu dicek ya gitu ya. Oke, selanjutnya. Kemudian kalau tadi sudah sekarang memulai pemanduan ya. Memulai pemanduan, yang pertama sekali Anda harus sampai perkenalan. Nggak usah panjang kali lebar, perkenalannya cukup sampaikan salam, perkenalkan diri dari travel mana begitu ya. Dan pastinya dengan senyum ya. Di hospitality, di jasa gitu ya, kita ini di jasa menjual apa kita? Menjual senyum. Kalau Anda nggak senyum, nggak ada tamu yang datang nanti ya kan gitu ya. Kemudian pengecekan peserta, nah itu yang saya bilang tadi, perlunya adanya daftar hadir. Kemudian selanjutnya itu informasi perjalanan. Itinerary tadi secara singkat, Bu, perlu nggak sih saya baca itinerary-nya? Enggak, singkat saja. Dan yang terakhir itu, biasanya berikan kesempatan untuk tamu bertanya, gitu. Biasanya pertanyaannya pasti, sebelum ke sana ada nggak sih kita nanti ke toilet, gitu. Dan saya Anda sampaikan ada rest stop-nya tadi, rest area misalnya, gitu ya. Baik, selanjutnya, pelaksanaan tur, manajemen waktu. Nah, dilihat waktunya, misalnya, kalau kita di Medan ya, contoh ya, ke Chong Afi, Anda harus sampaikan, Bapak Ibu, di Chong Afi ini kita hanya 30 menit. Jadi saya tunggu nanti Bapak Ibu, misalnya ada local guide gitu ya. Nah, Anda tidak perlu mendampingi tamunya lagi. Anda hanya sampaikan, Bapak Ibu saya tunggu 30 menit lagi di depan ini. Di tempat yang sama. Nah, kemudian sampaikan fakta menarik mengenai daya tarik tersebut. Misalnya keunikannya, kenapa sih saya harus datang ke Danau Toba? Harus ada dijelasin. Kalau enggak nanti nggak mau datang tamunya kan gitu ya. Apa sih yang menarik di Danau Toba sampai saya harus ke sana gitu ya. Kemudian kenyamanan tamu ini yang paling penting. Kenyamanan tamu ini dilihat dari seluruh aspek gitu ya.
baik dari fasilitas, baik dari pelayanan Anda, itu mempengaruhi kenyamanan seorang tamu. Ya. Dan kalau tamunya nyaman, travelmu pasti direkomendasikan. Tapi kalau tamunya sudah tidak nyaman, tidak akan pasti direkomendasikan, gitu ya. Selanjutnya closing. Nah, closing tour itu apa sih yang harus disampaikan gitu kan ya? Closing itu ulas lagi, direview lagi selama perjalanan itu apa yang menarik, kemudian apa yang tidak senangnya, apa nanti kira-kira sarannya gitu. Ya, kalau sudah sampai di sini biasanya sudah pasti ketahuan tuh turnya berhasil atau tidak gitu ya. Karena ini sudah ada umpan baliknya atau reviewnya tadi gitu ya. Kemudian ada perpisahan hangat. Kira-kira dari sini sebelum kita masuk ke tugas ya, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Sebelum saya kasih tugas kelompok. Oke, Jakwan silahkan. Kalau tour ini kan dia ada beberapa destinasi kan. Yes, betul. Nah, kalau misalnya di satu tour ini salah satu destinasi yang harusnya kita kunjungi ternyata tidak bisa, misalnya entah memang tutup. Oke. Itu bagaimana solusinya? Oke. Jadi pertanyaan dari Jakwan tadi begini, Bu, bagaimana kalau satu destinasi atau satu daya tarik kira-kira tutup misalnya, atau amit-amit misalnya ada bencana longsor katakan ya, jadi tidak bisa ke sana Bu, gimana dong, kan padahal tadinya kita rutenya ke sana gitu ya. Itu boleh nggak dicari yang lain? Boleh, selama tamunya setuju. Artinya apa? Diskusi gitu ya. Jadi disampaikan kenapa tutup. Jadi jangan langsung Bapak Ibu kita langsung pindah rute ya. Tadinya misalnya ke Tomok kita langsung ke Tuk-Tuk, enggak. Katakan misalnya, oh Tomoknya lagi bermasalah atau lagi renovasi Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita pindahkan atau alihkan ke Tuk-Tuk misalnya begitu. Dan informasikan lagi, Tomok dengan Tuk-Tuk itu berbeda enggak gitu. Sehingga wisatawannya nanti tidak kecewa. Baik, jadi sudah selesai ya. Sudah paham kira-kira ya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk berkelompok dulu. 2 apa 3 kelompok nih? 3 aja. Oke, baik. 3 kelompok ya, 3 kelompok. Oke, jadi sudah tugasnya. Anda nanti akan saya suruh ke depan presentasi atau mengimplementasikan bagaimana seorang pemandu memberikan informasi di daya tarik 2 daya tarik gitu ya. Jadi misalnya, Bu, saya bawa tamu saya city tour itu di Medan ya, di Medan hanya ke Chong Afi dan Maimun Palace, boleh nggak? Boleh. Jadi 2 destinasi atau 2 daya tarik wisata gitu ya. 2 daya tarik wisata minimal ya. Bu, kalau lebih boleh? Boleh, karena ada rubrik penilaiannya. Jadi nanti saya akan menilai bagaimana grooming Anda, kemudian teknik mikrofonnya tadi gitu ya. Kemudian bagaimana nanti Anda bisa connect dengan wisatawannya gitu ya. Dan yang paling penting adalah keakuratan informasi yang Anda sampaikan gitu ya. Jadi akurat tidak sih informasimu itu kepada wisatawan gitu ya. Saya kasih waktunya 10 menit ya. Oke, baik. Kira-kira kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya kasih kesempatan kelompok pertama dulu deh yang maju. Yuk, kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Yuk, silahkan. Saya tunggu. Kasih tepuk tangan dong untuk temennya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Kota Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Nah, perkenalkan nama saya Diki Darmawan dan hari ini saya akan menjadi pemandu wisata yang akan mendampingi Bapak Ibu selama mengikuti City Tour Kota Medan. Kita telah sampai di akhir rangkaian City Tour Kota Medan. Semoga perjalanan hari ini memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menambah pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan keberagaman Kota Medan. Nah, atas nama penyelenggara perjalanan, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama Bapak dan Ibu selama mengikuti tur ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun penyampaian informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati sisa waktu di Kota Medan. Semoga perjalanan berikutnya menyenangkan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, silakan duduk. Oke, tadi Anda sudah mendengar gitu ya. Diki lagi mengimplementasikan atau lagi mempraktikkan seorang pemandu wisata sedang city tour. Kira-kira kurangnya ada nggak sih? Ada pasti ya. Jadi nggak apa-apa, itu namanya belajar kan gitu ya. Jadi eye contact, kemudian terlalu cepat, lagi interaksi dengan wisatawan belum gitu ya. Iya. Jadi wisatawannya belum dikasih kesempatan untuk bertanya nih, bener nggak? Belum ada. Setelah dia guiding nggak ada ditanya, kira-kira Bapak Ibu paham nggak sih apa yang saya sampaikan gitu ya? Atau ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nggak ada ya, belum ya? Nggak apa-apa, namanya proses pembelajaran gitu ya. Tapi hal-hal tersebut tadi tidak bisa sampai ketinggalan nanti gitu ya. Menjadi pemandu wisata yang berkesan itu yang pertama adalah persiapan itu tadi harus kuat gitu ya. Itu karena fondasinya itu tuh. Fondasi sama dengan Anda kalau kakimu itu tidak kuat, Anda tidak bisa kemana-mana, benar nggak? Fondasi itu harus kuat gitu. Anda bangun rumah pun fondasi harus kuat, sama dengan halnya ini. Anda mau jadi pemandu wisata yang berkesan harus fondasinya kuat gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Komunikasi. Jadi ternyata komunikasi itu yang kedua gitu ya. Yang pertama itu tadi fondasi gitu. Jadi Anda harus punya hati untuk melihat wisatawan tadi gitu. Jadi Anda harus mempraktikkan dirimu itu seorang wisatawan juga gitu. Gimana kalau saya yang jadi wisatawan, apakah saya nyaman? Gitu. Jadi Anda nggak boleh berakting terus sebagai pemandu. Anda harus merasa juga sebagai wisatawannya tadi gitu ya. Kemudian mari jadikan setiap perjalanan sebagai cerita tak terlupakan. Nah itu tadi, kalau Anda sudah berkesan, pasti Anda akan diingat, bahkan akan dipromosikan gitu ya. Akan dipromosikan ke orang-orang lain yang dia jumpai gitu ya. Bahkan apalagi kalau zaman sekarang ya, sosial media, di tag namamu, di sosmed ya kan, di posting, udahlah makin terkenal lah, makin viral dia gitu. Ada yang mau ditanya sebelum kita selesaikan? Oke, sudah cukup ya. Baik, demikian pertemuan hari ini, pertemuan keempat. Saya tutup dengan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa lancar lagi ke depannya dan tugas-tugas yang sudah Ibu kasih jangan lupa untuk dibawa minggu depan, begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Oke. Demikianlah contoh video pembelajaran yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.